Ya, halo teman-teman. Udah lama nggak upload video, ya baru kali ini. Setelah berapa minggu ya? 3 minggu apa hampir sebulan? Saya lupa deh. Nggak upload video, dikarenakan ya banyak ngerjain pesanan bot aja ya. Jadi rada-rada overload kemarin. Nah, di kesempatan kali ini saya mau bahas tools. Nah, ini termasuk tools yang baru. Ini tools yang baru beberapa minggu ini saya review. Jadi ada tim developer Easy Binary ada ngeluarin tools baru namanya buat Easy Hedging ya. Ini tools khusus buat hedging teman-teman ya, sesuai namanya. Ini makanya saya beri nama Special Tool for Hedging Lovers ya. Jadi teman-teman yang hedging di binary bot atau deriv itu kan ada beberapa kesulitan ya. Biasanya kalau mengandalkan bot XML itu harus menggunakan dua bot atau dua window gitu ya, dua window. Atau ada yang menggunakan web trader harus pakai software auto click yang bisa klik bareng, dan itu pun belum tentu perfect 100% ya, tapi itu bisa salah satu alternatifnya. Nah, alternatif berikutnya adalah ini www.easyhedging.easybinarybot.com. Ini websitenya saya sertakan di sini ya teman-teman. Nanti di deskripsi juga saya sertakan deh, teman-teman tinggal klik aja. www.easyhedging e z e z h e d g i n g nih, easyhedging.easybinarybot.com. Kita coba langsung akses ya. Nah, ini warning ya. Baik, ini khusus bagi teman-teman yang sudah mengerti hedging ya teman-teman ya. Yang belum mengerti nggak apa-apa, pakai aja, ini boleh. Tapi mungkin dengan demo dulu atau dengan tujuan untuk mengerti hedging gitu ya. Jadi tujuannya bukan untuk open posisi dulu, tapi tujuannya untuk mengerti hedging gitu dulu mungkin. Tapi kalau buat teman-teman yang udah ngerti hedging, saya rasa sih lebih mudah untuk memahami tools ini ya. Kita buka browser. Nah, ini bisa di handphone, bisa di PC, bisa di VPS. Oh ya, saya sudah testing Easy Hedging ini di VPS. Mungkin udah 2 minggu kali ya running. Ada beberapa kendala dan saya sudah report ke timnya. Langsung gerak cepat, direvisi, diperbaiki, testing lagi, beberapa report minor, diperbaiki lagi, direvisi lagi. Nah, sampai sekarang ini saya berani share ke teman-teman karena menurut saya revisinya sudah cukup buat kita nyaman gitu untuk pakai tools ini gitu ya. Kita pastekan di sini ya. Namanya ini. Nah, www.easyhedging.easybinarybot.com. Di sini ada alert, ada warning ya. Ada warning, jadi teman-teman baca dulu. Nah, ada risiko, intinya ada risikonya ya. Nah, oke. Tampilan websitenya adalah seperti ini ya. Cukup sederhana sih, kalau menurut saya ini lebih sederhana dibandingkan dengan tools yang biasanya tim developer Easy Binary ya. Nah, ini di kolom sini, di kolom kiri ini ada kolom utamanya, ada master tokennya, ada tombol connect master. Di sini ada no data, ini karena kita belum konekin ke akun kita. Di sini ada marketnya. Nah, marketnya itu semua masih no data nih, no data nih. Ini ada 3, nanti teman-teman bisa lihat ada market, ada submarket, ada sub market gitu. Ini duration, ada tick, second, minutes, hours, days ya. Nah, hedging itu biasanya kan 2 posisi. Nah, di sini tools ini sudah menyediakan posisi pertama dan posisi kedua. Jadi 2 posisi dalam 1 kali klik, teman-teman. Nah, teman-teman di sini nggak menemukan tombol klik yang di sini kiri atau kanan, tapi cukup 1 ini. Nah, ini ada namanya manual purchase ya. Ini belum bisa diklik ya. Kalau orange ini belum bisa diklik. Nanti kalau udah bisa diklik warnanya hijau ya. Nah, kalau teman-teman baca, ini manual purchase position number 1 plus position number 2. Jadi teman-teman sekali klik ini, dia akan mempurchase kontrak di kontrak 1 dan kontrak 2 sekaligus. Nah, intinya dari Easy Hedging adalah seperti itu. Nah,
ya menurut saya ini fitur yang sangat berguna dan sangat apa ya, mengatasi kelemahan dari bot XML-nya teman-teman. Di mana bot XML kan harus menggunakan dua bot ya, menggunakan trigger yang sama, menggunakan timing yang sama. Dan itu pun kalau udah sama semua, kenyataannya berdasarkan pengalaman nggak 100% dalam detik yang sama ya, nggak 100% dalam tick yang sama. Nah ini saya udah testing, saya buka di apa ya, audit ya, kalau di dalam website Derivnya itu di audit, jadi kontraknya itu saya audit satu persatu, mereka itu di detik yang sama teman-teman. Begitu klik ini kan ada dua order gitu ya, misalnya saya buka cek order ini dan order ini, itu ticknya sama, open time-nya sama, audit ticknya sama, semua tick sama, hasil entry-nya sama, exit spot-nya juga sama. Nah, jadi inti dari hedging itu kan seperti itu, bebarengan. Nah, ini udah didapat dari tools ini. Jadi tools ini sudah bisa mengatasi kelemahan dari bot XML itu. Oke. Di sini ada lognya ya. Di sini masih no data teman-teman karena belum dikoneksi. Di sini ada di bawah ini. Jadi ini kolom 1 kiri ya. Kolom tengah ini buat position 1, position 2. Di bawah ini ada buat automationnya ya. Automation yang sekarang itu masih simple, sederhana banget. Oke. Di sini ada target profit stop loss. Jadi kalau teman-teman nggak mau pakai ya abaikan saja. Kalau teman-teman bisa klik di sini manual. Nah ya, satu lagi yang saya senang dari tools ini bisa mengkombinasikan atau mengizinkan kombinasi automation dengan manual. Bahkan saya dengar bocoran dari tim developernya, ini nanti bisa dikoneksikan dengan robot XML sebagai triggernya ya teman-teman ya. Jadi misalnya trigger di sini kan terbatas. Nanti mungkin ada auto trigger 1, 2, 3, 4 ya. Tapi kan cuma beberapa. Kalau teman-teman punya trigger yang lain, nanti bisa pakai bot XML. Nanti saya jelasin begini. Nah, kita belajar automation ini ya. Target profit stop loss. Ini kalau kita klik, nah teman-teman bisa set batas target profit dan stop lossnya di mana bot berhenti, di mana tools ini berhenti. Smart martingale. Nah, di sini bukan pakai regular martingale tapi sudah smart martingale. Ya, ini hasil perbaikan dari beberapa pengalaman membuat tools ya dari tim developernya. Lebih baik menggunakan smart martingale. Jadi teman-teman bisa biasanya kan nyicil ya, apa ya sebutannya, martingale nyicil kali ya, martingale nyicil, dimana nggak sekali win nggak langsung nutup. Misalnya butuh 2 kali win, 3 kali win baru nutup yang loss sebelumnya, itu bisa pakai di sini gitu. Nanti buat ini tools ini akan otomatis mengecek apakah loss sebelumnya sudah tertutup atau belum. Kalau sudah, dia akan kembali ke stack awal, tapi kalau belum dia akan melanjutkan marti yang sama di marti level itu. Bukan maju ya, tapi tetap di marti itu gitu. Itu udah smart marti. Nah, trigger itu artinya robot ini bisa auto klik sendiri ya. Di sini kan ada manual purchase-nya teman-teman. Kalau teman-teman aktifkan di sini auto trigger. Nah, di sini baru contoh ada auto trigger 1 ya. Auto trigger 1 itu simple di sini. X sama dengan 10 defaultnya. Note-nya ini. Auto click purchase every X seconds. Jadi tim developernya baru nyediain auto trigger klik setiap sekian second, setiap sekian detik gitu ya. Jadi misalnya ini 10 detik, setiap 10 detik dia akan klik ini otomatis. Jadi kan kalau ini kan kita bisa klik manual, tak ketemu momen klik. Nah, tapi kalau ini setiap 10 detik dia klik secara otomatis. Jadi kita bisa lepas ya. Dan ini saya sudah testing di VPS yang kemarin itu hampir 2 minggu itu ya, lancar sih kalau menurut saya, termasuk mulus ya jalannya ya. Automation termasuk mulus. Nah, simple guys. Di sampai tanggal 28 Maret ini di Easy Hedging ini masih dalam fase seperti ini teman-teman. Simple ini kotak 1, kotak 2, lalu kotak automationnya. Nah gitu. Nah sekarang gimana cara mengkoneksikannya ini ke akun kita, gitu ya. Nah teman-teman,
sama seperti tools yang lain kayak EasyWorm atau EasyPola atau tools third party yang lain, teman-teman harus bikin token generate token. Oke. Oke, saya coba copy paste token yang saya punya ya. Kita pakai virtual ya. Oke, di sini saya udah copy token nih ya, token. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu caranya generate token, coba cari video umum sih di YouTube juga banyak ya, banyak yang share cara generate token buat menggunakan tools di luar tools deriv gitu. Nah, pastekan di sini. Ya, teman-teman klik connect di sini. Oke. Nah, dia akan connecting, tunggu beberapa detik. Nah, di sini saya menggunakan virtual ya, teman-teman ya. Di sini profitnya masih 0, USD-nya segini. Balance-nya, ini balance-nya. Nah, teman-teman lihat di sini yang tadi no data, sekarang akhirnya sudah terisi. Ini forex, ini defaultnya forex, smart forex, AUD index, up down higher, barrier segala macam sudah terisi. Sudah muncul gitu maksudnya. Nah, teman-teman kita testing nih. Di sini kan ada forex, stock indies dan sebagainya. Kita testing pakai sintetik ya. Nah, ini ada daily reset, kita pilih continuous. Jadi ini semua market teman-teman bisa pilih ya. Forex juga ada. Misalnya pakai volatility 75 1 second mungkin ya. Ini. Nah, kontrak yang hedging. Untuk ini yang simple kita cobain pakai kontraknya over under aja ya, over under. Jadi bebas. Jadi position di sini teman-teman tuh, ini bisa muncul semua, ada Asian up, Asian down, sampai ends out, ends between, ada rise fall, ada digit, ada high tick, low tick, ada look backs, ada reset call, reset put, ada only up, only down, stay between, not touch, no touch. Nah, ini teman-teman bisa kombinasikan purchase 1, purchase 2. Jadi tools ini nggak merekomendasikan kontrak apapun sebenarnya. Kontrak yang disediakan ini teman-teman pilih berdasarkan kebiasaan hedgingnya teman-teman. Ya, itu kenapa saya bilang tools ini menurut saya bagi teman-teman yang ngerti aja, yang ngerti hedging aja gitu. Kalau yang belum ngerti nggak apa-apa pakai dengan tujuan bukan open posisi, tapi tujuannya mengerti hedging gitu aja. Oke. Misalnya gini. Digit over. Ya. Di sini saya pakai digit under. Ini contoh aja ya. Contoh simple karena digit over under itu simple. Nah, biasanya saya cari digit over itu over 5, under 4. Kenapa? Nah, teman-teman lihat di sini. Oke, bentar. Over 4, over 5. Nah, teman-teman lihat di sini. Oh ya, stacknya belum atur ya. Anggaplah stacknya 1 ya, biar gampang hitungnya 1. Kalau teman-teman stacknya 1, nah payoutnya 2,33. Artinya return itu 133%. Ya. Di sini ini kan over 5 ya, sebelah position satunya over 5. Position 2 adalah under 4. Under 4 itu stack 1, payoutnya 2,33, returnnya 133%. Sama kan? Sama. Inti dari point hedging itu adalah seperti ini. Jika kontrak yang satu loss, maka kontrak yang kedua harusnya win. Begitupun sebaliknya. Artinya gini. Di sini kan stacknya 1. Ya. Di sini net profitnya 1,33. Jadi kalau yang position 1 loss, di sini win 1,33 menutupi loss yang 1, artinya ada profit 0,33. Oke. Begitupun kalau yang di sininya loss, stacknya minus 1, di sini profit 1,33, yang artinya masih ada profit 0,33. Jadi intinya easy hedging seperti itu. Ada kelemahannya gak? Ya, tetap ada. Ya, ini bukan holy grail, ya. Dan ini bukan tools yang pasti win, bukan. Ini hanya tools yang membantu, memudahkan saja. Kelemahannya adalah ketika angka yang diprediksi itu 4 atau 5, ya. Setiap hedging itu punya kelemahannya, 4 atau 5
atau misalnya nanti ada touch no touch atau rise fall itu punya kelemahan juga. Nah, ini toolsnya masih nge-reset. Nah, sekarang kita coba ini manual purchase. Oke. Position 1, position 2. Nah, kalau di bot yang biasa, teman-teman harus klik 2 kali atau running 2 robot. Tapi ini dengan 1 kali klik, teman-teman bisa handle 2 position ini gitu. Oke. Oke, sekarang kita coba klik ini manual purchase ini ya. Jadi begitu kita klik ini, dia akan purchase otomatis sekaligus 1 dan 2 ini. Oke, kita klik ya. Nah, di sini ada lognya. Purchase 1, purchase 2 sukses. Ini 5 tick ya. 5 tick. Nah, ini ada muncul ini teman-teman. Laporannya. Position 1-nya yang loss, position 2-nya yang win. Nah, di sini adalah totalnya. Nah, di sini sudah ada komplit info yang kita butuhkan. Jadi position 1 over 5-nya yang loss, under 4-nya yang win. Totalnya adalah minus 1 tambah 1,33 jadi 0,33 profitnya. Gitu. Oh iya, nanti ini kan warna biru. Warna biru artinya win. Nanti kalau ada loss bisa ya, dua-duanya loss. Jadi minus 1 jadi minus 2 itu warnanya merah di log ini. Oke. Kita coba 1 tick ya biar cepet ya, biar nunggunya nggak kelamaan. Oke, nah dia lah otomatis menghitung lagi. Kita klik manual purchase. Nah, dia cepet ya kalau 1 ini. Nah, ini warna merah artinya dua-duanya loss. Dan ini bisa terjadi ya, di hedging apapun bisa terjadi. Jadi hedging itu bukan sesuatu yang pasti win ya teman-teman, yang enggak ya. Pasti ada titik lemahnya gitu. Jadi teman-teman harus timingnya harus teman-teman bikin sih triggernya. Kalau ini kan manual seperti kayak ngasal klik aja ya. Saya mau klik ini gitu. Nah, fitur berikutnya adalah mengatasi kelemahan martingale di bot XML. Di ketika bot XML di martingale-nya itu butuh trik-trik khusus yang ribet, cukup ribet, tapi bisa sebenarnya. Di sini cukup mudah. Teman-teman bisa ya kalau manual ya harus mengganti ini sih 1 jadi 10 misalnya. Kayak gini. Jadi 10 misalnya. Lalu dia akan menghitung ulang. Lalu di purchase lagi ya. Tapi kita bisa menggunakan ini, smart martingale di sini. Nanti kita akan pakai ya. Nah, kita balikin ini ke 1 dulu. Kita balikin ke 1. Oke. Itu untuk manual ya. Artinya teman-teman mungkin bisa lihat chart atau lihat digit statistik. Begitu kondisi terpenuhi, teman-teman klik ini. Itu manualnya. Tapi kalau mau di automation yang sekarang itu target profit stop loss, teman-teman, ini sebenarnya mudah ya. Saya rasa mudah. Nih profit di sini kan minus 1,67. Kalau udah mencapai 100 dia stop, kalau udah mencapai minus 100 dia stop. Artinya gitu. Cukup mudah ya. Nah, smart martingale di sini. Nah, multipliernya 10 misalnya ya, kita pakai 10 deh. Max levelnya 2. 10 itu artinya nanti kalau loss ini kan stack 1. Kalau loss dia jadi 10. Kalau loss lagi jadi 100. Secara otomatis. Kita nggak perlu rubah-rubah. Oke. Max level itu artinya berapa kali loss. Sorry, bukan berapa kali loss ya. Loss pertama itu kayak belum masuk level marti kan. Loss yang kedua itu level marti pertama. Loss yang ketiga itu level marti yang kedua. Nah, begitu ini masih loss, teman-teman tentukan setelah max level mau nge-reset atau mau stop. Yang artinya kalau teman-teman pilih reset, robot lanjut tapi kembali ke stack awal. Semuanya inisialisasi awal ke stack 1 gitu atau 0,35. Pokoknya stack awal yang teman-teman pakai sebelumnya. Kalau stop, maka robot stop aja. Ya, jadi teman-teman bisa pilih dengan leluasa reset atau stop. Saya pilih reset dulu ya. Nah, di sini ada auto trigger, teman-teman. Auto trigger, kalau kita klik auto trigger pertama, klik purchase setiap sekian detik gitu. Oke, kita nggak guna ini dulu, kita klik manual dulu. Oke. Nah, kalau teman-teman udah setting ini di checklist, dicentang semua, teman-teman jangan lupa centang ini. Click to activate automation. Sampai warnanya merah dan ada muncul click to deactivate. Oke.
Kita coba manual ya. Jadi ini kita anggap yang ini nggak ada ya. Kita anggap ini nggak ada. Kita ulang dari awal. Saya manual purchase dulu ya. Soalnya ini auto triggernya saya belum aktifin nih sini. Saya klik. Kita tunggu momen sampai loss. Nah ini win. Dia tetap stack 1. Ini teman-teman lihat stack 1. Oke. Saya manual purchase lagi. Oke. Iya ini internetnya. Kita lanjut ya. Manual purchase. Masih win. Teman-teman perhatikan stacknya. Dia nanti akan berubah otomatis kalau loss. Tanpa saya rubah ya maksudnya ya. Karena kita sudah mengaktifkan smart martingale-nya. Ini juga kita udah aktifin automation-nya. Saya klik manual dulu supaya teman-teman bisa lihat. Masih win ya. Saya klik lagi. Nah, di sini loss nih teman-teman merah ini. Lihat teman-teman stacknya. Stacknya dia berubah jadi 10. Tanpa saya rubah ya, tanpa saya edit. Karena ini kita aktifin smart martingale yang multiplier 10-nya. Kita klik lagi. Nah, ini win. Win artinya dia kembali ke stack awal secara otomatis. Nah, jadi automation ini bisa dikombinasikan dengan auto trigger atau dikombinasikan dengan manual sekalipun bisa, ya. Oke. Nah, sekarang kita coba pakai auto trigger ini. Auto trigger ini apa sih? Menggantikan klik manual ya, teman-teman. Kalau tadi kan kita masih klik manual. Saya aktifin ya. Ini saya deactivate dulu. Oke. Supaya saya bisa centang ini, kalau nggak dia langsung running. Kalau ini tadi masih aktif. Misalnya setiap 10 detik ya, 10 detik baru teman-teman klik ini. Nah, teman-teman perhatikan kalau teman-teman klik ini dia langsung klik ini otomatis tanpa saya klik ya. Ini saya klik 1 2 3. Nah, teman-teman perhatikan dia langsung klik di sini. Klik sendiri. Oke, kursor saya tinggal di sini ya. Kursornya saya tinggal di bawah tombolnya. Setiap 10 detik dia akan klik dan ada target profit stop loss dan ada smart martingale-nya. Ya. Oke. Oh ya, di sini ada keterangan juga hedging 12, hedging 13, artinya posisi keberapa dari awal tadi. Terus position 1 2-nya ada keterangan win loss-nya, terus total profitnya berapa. Di sini cukup komplit sih menurut saya. Kalau buat saya sih ini cukup ya, cukup keterangannya cukup membantu ya. Cukup membantu. Nah, masih win. Teman-teman perhatikan stack di sini nih. Ini kan masih 1, artinya stack awal kita ya, stack awal kita. Nanti robot otomatis melipat gandakan 10 martingale kalau loss. Boleh gak multipliernya 5 Koreko? Boleh aja. Tapi kalau dia belum menutupi loss sebelumnya, dia akan purchase di stack yang sama. Nah, teman-teman perhatikan ini 10 karena ini loss. Dan ini otomatis jadi 10 dan dia otomatis klik lagi. Karena auto triggernya aktif, smart martingale-nya aktif, automationnya aktif semua. Nah, ini teman-teman bisa tinggal di VPS. Kalau saya baru coba sekitar 2 mingguan ya. Termasuk nggak ada masalah sih sebenarnya. Termasuk simple sih soalnya. Jadi cukup sederhana sih, cukup sederhana untuk dimengerti. Jadi harusnya sih gampang. Soalnya simple. Nah, ini kembali ke stack 1 lagi ya, karena tadi udah win. Nah, teman-teman yang melihat log ini ke bawah, misalnya saya scroll ke bawah. Tuh. Teman-teman mungkin akan bingung, kok cuma sampai 21? Yang lain gimana gitu. Jadi sebenarnya ini tadinya itu tim developernya menyediakan dari purchase hedging 1 ya, lognya. Tapi itu akan mengganggu atau memberatkan device yang teman-teman punya. Kalau VPS teman-teman atau handphone teman-teman itu akan memberatkan karena teksnya terlalu banyak, bisa puluhan ribu sampai ratusan ribu. Apalagi ketika saya sudah berjalan semingguan, 2 mingguan itu berat sekali. Jadi akhirnya saya kasih saran ininya mungkin beberapa karakternya 1000 karakter aja mungkin. Dan ini akhirnya seperti ini. Jadi kalau ada putus seperti ini purchase gitu, artinya dia tetap lognya ada sebenarnya. Lognya tetap pernah terjadi,
Cuma kalau lock yang terlalu lama udah nggak dimunculkan lagi, supaya nggak memberikan device yang teman-teman punya. Itu tujuannya. Kalau teman-teman bingung kenapa kok cuma sampai beberapa terakhir aja gitu. Oke. Nah, saya rasa itu udah semuanya yang saya jelaskan dari easy hedging yang sekarang ya teman-teman ya. Dan berikutnya itu saya dengar memang ada development baru, misalnya kayak gini. Ini kenapa dikasih nama auto trigger 1? Karena akan ada rencana auto trigger 2, 3 dan seterusnya gitu. Dan yang paling menarik adalah wacana gimana mengkoneksikan bot XML dengan tools easy hedging ini ya. Jadi kita bisa pakai auto trigger yang lain sebenarnya. Oke. Terima kasih teman-teman. Semoga tools ini berguna, semoga info yang saya share bisa berguna. Sekali lagi, tools ini adalah tools khusus easy hedging, khusus hedging, dan disarankan buat teman-teman yang mengerti saja tentang hedging. Ya, bagi teman-teman yang baru belajar hedging, saya sarankan nggak perlu open posisi atau pakai virtual dulu. Yang tujuannya untuk mengerti hedging gitu aja. Oke, terima kasih teman-teman. Kita ketemu lagi di tutorial berikutnya ya. Saya Koko Riko pamit, salam sehat dan tetap sukses ya teman-teman. Saya Koko Riko pamit, ciao.